Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Baik anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya, Ibu Winda Fitriani. Pada kesempatan ini kita akan belajar membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun bahasan materi yang akan kita bahas yang pertama, yakni pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, macam-macam kitab Allah dan bahasannya. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, kita akan membahas masalah pengertian. Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kitab Allah. Yang pertama, Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yakni Al-Quran, yang mana diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, adapun pokok ajaran kitab Zabur, yakni berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, dan tidak memuat hukum-hukum syariat. Yang kedua tentang kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Mesir. Nah, dalam hal ini Al-Quran menjelaskannya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Adapun pokok ajaran kitab Taurat yakni berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Selanjutnya yang ketiga, yakni kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem atau Israel. Nah, pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, yakni Taurat. Namun, sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zamannya lagi. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46, yang artinya, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir yakni kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Dalam hal ini Allah jelaskan, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran
kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, untuk keterangan selanjutnya, kata Al-Quran menurut bahasa berasal dari Arab yang berarti membaca. Al-Quran menurut istilah ialah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril agar disampaikan kepada seluruh umat manusia dan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Selanjutnya kita bahas tentang dalil nakli. Ya, dalil-dalil yang berkenaan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Dalil yang kedua, yakni terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan bahasan selanjutnya yakni tentang perilaku kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita berusaha untuk selalu beramal dengan tuntunan kitab Allah. Jadi kita jadikan kitab Allah itu sebagai pedoman hidup kita. Dan yang kedua, memahami isi kandungan kitab Allah untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menggali ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam kitab Allah. Dan yang terakhir, bersikap toleran terhadap agama lain. Dan yang terakhir, materi yang terakhir kita bahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Jadi hidup kita itu bisa terarah, tertata dengan baik jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Baik anak-anak sekalian yang Ibu sayangi dan yang soleh-soleha, demikianlah penjelasan singkat dari Ibu tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.